Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Kiranya kita tetap semangat dan tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kita saat ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita katakan, ku nyanyi haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu sini, ku percayakan ada bagiku Bapakku datang menyembah-Mu di sini, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Hidupku haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi Haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. nyanyi haleluya, Ku nyanyi haleluya, haleluya. haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, di hidupku, di hidupku. Haleluya, kami sembah, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau Tuhan, kami sembah Engkau. Haleluya, terima kasih Tuhan. Glory. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan kami yang hebat, Tuhan kami yang kekal, Raja segala raja yang kami puja, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh menikmati segala kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup ini, sehingga kami terus berharap kepadamu Tuhan. Terima kasih kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Ajar kami Tuhan terus bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus yang memimpin dari awal pertengahan sampai selesainya. Biarlah kami terus memandang Engkau ya Tuhan, yang lebih besar daripada segala-galanya. Selesainya kami beribadah Tuhan, ada sesuatu yang Allah kerjakan di dalam hidup kami. Kami punya pengalaman tersendiri bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan mulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, salam Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan. Kita saat ini tetap bersorak-sorai kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di sekitarnya, dimanapun kita berada, jarak dan waktu tidak menghalangi kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhanku yang hebat, haleluya. Kau Tuhan yang hidup di dalam kami. Oh, haleluya. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Kekuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang.
memuliakan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, masa iblis dikalahkan, surga bumi besar. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami tidak pernah ragu mengikut Engkau. Bukti kebesaran-Mu boleh menjadi bagian hidup kami, sehingga kami terus mengikut Engkau ya Tuhan. Terima kasih sebentar kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus terus memberkati kami. Bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Ratusan hanya kepada silakan kepada hamba-Nya. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Bapa Surgawi Allah yang kami sembah di dalam Yesus,
Bagi kami Tuhan tidak ada Allah yang seperti Engkau. Setiap langkah kami tanda mujizat menyertai kami. Sehingga itu menjadi bukti kebesaran Engkau. Terima kasih Tuhan untuk pujian yang boleh kami persembahkan buat kemuliaan nama-Mu. Sekarang sampaikan isi hati Tuhan buat kami. Kami siap mendengar, kami siap dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Pakai hamba-Mu ya Bapa untuk menjadi saluran berkat, menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu saat ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang percaya berkata, Amin. Amin. Bapak Ibu dan segenap jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengikuti ibadah bersama kami. Tema triwulan ketiga saat ini adalah reward dari Yohanes pasal 12 ayat 26b. Dan tema ini akan terus berjalan sampai dengan akhir minggu terakhir bulan September nanti. Dan saat ini kami akan menyampaikan subtema dengan judul Blessing is a Reward. Berkat adalah hadiah. Seperti apa itu, kita akan buka Alkitab kita dengan membaca bersama kitab Hosea pasal 6 ayat 3 sampai dengan ayat 6. Hosea pasal 6 ayat 3 sampai dengan yang ke-6, dan khususnya kita perhatikan nats kita pada ayat yang ke-6 bagian B. Firman Tuhan berkata, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Jadi Bapak Ibu, untuk mengenal Tuhan itu tidak bisa sambil lalu. Dan tidak bisa kita beranggapan, oh saya ini sudah orang Kristen, jadi otomatis saya kenal Tuhan. Semua penduduk Indonesia mengenal presiden kita. Tapi tidak semua orang mengenal presiden kita. Nah, kitab Nabi Hosea berkata, marilah kita berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Bukan hanya kenal, mengenal Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan, Allah itu pasti muncul seperti fajar. Allah akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Jadi itu yang digambarkan Tuhan untuk kasih setia umatnya. Seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Begitu masalah terjadi, orang begitu mudah meninggalkan Tuhan. Ayat 5 berkata, sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Ayat 6 berkata, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Nats kita pada ayat yang ke-6 bagian B berkata, dan menyukai pengenalan akan Allah
lebih daripada korban bakaran. Jadi Bapak Ibu sekalian, mengenal Allah lebih dari ibadah, ya. Kalau kita perhatikan itu dalam insert gambar gereja Basilika Santo Petrus di Vatikan. Luasnya bukan main. 424 kali 440 meter persegi. Dan bisa menampung 60.000 jemaat Tuhan. Tapi hari ini saya percaya gereja itu tidak akan menampung sebesar 60.000. Separuh aja sudah bagus. Separuh aja sudah bagus. Jadi Bapak Ibu, ibadah itu penting. Karena di dalam ibadah itu kita bisa memberi dan juga melayani Tuhan. Tapi mengenal Bapa itu, mengenal Allah Bapa itu lebih penting daripada sekedar ritualitas agama kita. Mengapa? Karena banyak orang ibadahnya itu hanya formalitas. Formalitas saja. Yang penting saya nampak di gereja. Yang penting saya setia. Cuman formalitas. Coba tolong Pak Harto bacakan Matius 15 ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ya. Jadi bangsa ini memuliakan aku, kata Tuhan, dengan bibirnya. Waduh, luar biasa kusuk. Kalau sedang ibadah, kalau sedang nyanyi, wah. Tapi hatinya jauh daripadaku. Jadi ketika masalah terjadi, orang mudah sangat dan teramat sangat mudah meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan menghendaki kita semua mengenal Bapa itu. Marilah kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Berusaha mengenal Tuhan. Untuk mengenal Tuhan itu perlu usaha. Ada harga yang dibayar. Nah Bapak Ibu, mengapa saya katakan begitu? Karena di dalam kitab Hosea pasal 4 ayat 6, coba tolong Pak Harto baca. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ya, betapa penting mengenal Allah itu. Kita bukan sedang kusuk dengan agama Kristen, tapi kita sedang berurusan dengan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan seisinya. Umatku binasa, kata Hosea pasal 4 ayat 6. Karena apa? Karena tidak mengenal Allah. Formalitas. Tuhan menghendaki kita semua mengenal Bapa. Karena Tuhan Yesus, Dia datang ke dunia ini juga Dia pengen memperkenalkan Bapa itu buat kita. Bapa yang baik,
Coba tolong Pak Arto baca Yohanes 14 ayat 6 dan 7. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Iya, terima kasih. Sekiranya kamu mengenal aku, sekiranya kita semua mengenal Yesus, siapa Tuhan kita Yesus itu dahsyat sekali. Saya sangat membuktikan dan mengalami betapa dahsyat. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Bapak pencipta langit dan bumi, yang menjadikan langit dan bumi. Dan Yesus adalah wujud Allah yang dapat kita lihat. Itu dapat kita pelajari dalam kitab Kolose. Saya mengalami luar biasa saat masalah terjadi, saat anak saya terkena pandemi COVID-19. Ketika semua sudah merasa hopeless, tidak ada harapan. Kalau masuk ICU, anak saya hanya tinggal 4 hari. Ketika kami menangis bersama Bu Hosea, bukan mengklaim Engkau Tuhan, tapi ajar kami mengenal Engkau, Allah yang penuh dengan kasih sayang, dan Allah yang tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan perlindungan kami. Dan mujizat demi mujizat terjadi. Sampai anak kami yang pertama itu sembuh. Dan dinyatakan bebas COVID. Sekarang tinggal penyembuhan yang ada. Sisa-sisa paru-paru yang agak kurang baik. Sisa-sisa hati yang agak kurang baik. Nah Bapak Ibu, blessing is reward. Berkat adalah hadiah. Kalau Allah menghargai kita, otomatis kita akan diberkati dengan luar biasa. Saat ini ada 2 hal yang akan saya bagikan. Yang pertama adalah karena Allah itu menyukai kasih setia. Dalam Hosea pasal 6 tadi yang kita baca, kita melihat pada ayat yang ke-6 bagian A dikatakan, sebab aku menyukai kasih setia. Aku menyukai kasih setia. Ada perbedaan antara kasih dan kasih setia. Ketika kita mengasihi Allah, kita bisa beribadah kepadanya dengan setia, memberi dan melayani Dia. Tapi ketika kita memiliki kasih setia kepada Allah kita itu, kita tidak bisa tidak pasti beribadah kepadanya. Itu bedanya. Tanpa didorong-dorong. Karena engkau memiliki kasih setia. Itu sebabnya Hosea katakan Allah itu menyukai kasih setia dan pengenalan akan Allah kita, Tuhan kita itu. Jadi Bapak Ibu, mari kita belajar dengan yang sebenarnya. Bukan mengikut agama, tapi kita sedang menyembah Allah kita. Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kepada Allah
yang luar biasa itu yang menyebabkan kita mendapat reward, penghargaan, dan secara otomatis kalau reward diberikan pasti kita diberkati. Ayub, dalam Ayub pasal 1 ayat 8 di sana dikatakan, Ayub 1 ayat pasal 1 ayat 8, Ayub itu seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah. Tapi dia hanya sebatas itu. Tapi saat dia mengalami masalah demi masalah, dia baru bisa melihat Allah yang sesungguhnya. Coba tolong Pak Harto baca Ayub 42 ayat yang ke-5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ya. Selama ini aku hanya mendengar kata orang tentang Allah. Tapi sekarang saat Ayub dia berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, dia bisa berkata, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dahsyat Bapak Ibu. Kalau engkau punya pengalaman dengan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus, itu luar biasa. Apa saja yang engkau minta diberikan kepadamu, asal engkau percaya. Itu ayat emas yang saya dapatkan ketika tutup tahun 2019. Nah Bapak Ibu, Ayub dia sekarang mengerti. Sekarang mataku sendiri memandang engkau. Banyak orang mengenal Tuhan hanya memfokuskan kepada hal-hal yang lahiriah. Diberkati, semua sukses, baik-baik saja, sehat-sehat semua, nggak ada yang kena COVID. Kemudian kita mengucap syukur betapa baiknya Tuhan. Hanya sebatas itu. Kita lupa bahwa semua itu yang kita perlukan itu sudah diberi oleh Tuhan. Matius 6 ayat 31 dan 32. Tolong Pak Harto baca. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah, luar biasa, dahsyat sekali. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mungkin mereka kenal Allah kita, tetapi tidak mengenal Allah yang sebenarnya. Akan tetapi Bapamu yang di surga, Allah yang kita sembah itu, Dia mengerti benar kalau kamu memerlukan semua itu. Sekarang fokus kita jangan pada itu-itu aja. Kalau berbicara mengenai berkat, sukses, wah, dua kata itu menjadi kesukaan setiap orang. Berkat dan sukses. Siapa yang tidak mau? Saya pun mau. Tapi saya mau yang lebih ketika saya mengenal Allah yang benar itu. Yaitu apa? Perkara-perkara surgawi. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Coba tolong Pak Harto baca. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus,
Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, terima kasih. Mari Bapak, Ibu, dan segenap sahabat yang saya kasihi. Mari kita perhatikan surat Kolose pasal 3 ayat 2 ini. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kalau yang di atas, yang di surga, yang sifatnya kekal diberi oleh Tuhan, apalagi yang kita butuhkan di bumi? Kok sampai tidak diperhatikan Tuhan? Sangat tidak mungkin. Saya percaya betul. Dahulu saya muda, sekarang menjadi tua. Belum pernah saya melihat orang benar ditinggalkan Tuhan atau anak-anaknya minta roti. Saya mengalami benar. Saya bukan tidak pernah mengalami jadi orang miskin. Tapi selama saya hidup, tidak pernah Tuhan tinggalkan saya. Sampai saya minta sana sini. Tidak pernah. Pada saat saya kepepet, tidak punya uang. Punyanya apa? Cincin dijual. Gelang dijual. Tapi tidak sampai saya minta. Bapak Ibu, ini bukan mau menyombongkan rohani atau ngecap saya sebagai pendeta. Tapi kalau engkau benar-benar mengenal Tuhan kita itu, saya sangat dan teramat sangat percaya Tuhan itu tidak mungkin meninggalkan engkau. Orang benar tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Dan anak-anaknya minta roti. Jangan sampai Allah tidak mendengar doa-doa kita. Karena kita memisahkan diri dari kasih karunia. Ngeri Bapak Ibu sekalian. Kalau engkau meninggalkan Tuhan, yang penting dalam hidup ini uang. No money go to hell. Engkau akan melihat dan terlunta-lunta hidupmu tanpa Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mari kita belajar. Yang kedua, karena Allah itu menyukai pengenalan akan dirinya. Ayat 6b berkata, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Yang kedua Bapak Ibu, kita melihat apa artinya pengenalan akan Allah itu. Ada perbedaan antara kata kenal dan mengenal. Setan juga kenal Allah. Setuju? Coba kita lihat, Pak Arto baca Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 13 sampai dengan 15, cukup panjang, tapi biar jelas kita baca. Juga beberapa tukang jambi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu? Ya.
Yesus aku kenal. Dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu? Jangan mencoba tiru-tiru. Anda harus mengenal benar, berusaha mengenal Tuhan. Dan ketika itu kita lakukan dengan segenap hati, kita akan punya pengalaman dengan Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Jadi mari kita belajar. Mengapa setan menyebut Paulus? Aku ketahui. Karena Paulus mengenal betul Allahnya yang ada di dalam Yesus. Jadi orang yang sungguh-sungguh, setan tahu di dalam dia ada Allah yang menguasai hidupnya. Filipi 3 ayat 10 dan 11. Coba tolong Barto baca. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ya. Yang ku kehendaki. Paulus berkata, yang tak mau nih, yang aku suka adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Paulus tidak berkata, yang ku kehendaki aku kenal Tuhan loh. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Bukan Allah yang mati, tapi Allah yang bangkit. Bukan hanya ikut pada Allah yang bangkit, siap sedia memberikan nyawa kita dan bersekutu di dalam penderitaannya. Supaya apa? Supaya aku menjadi serupa dengan Tuhan itu. Dan akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini yang saya rindukan setiap jemaat Tuhan sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Bukan mengikut gereja, organisasi atau apapun. Tapi mengikut Yesus. Engkau akan mengalami peristiwa-peristiwa dahsyat. Allah adalah orang yang siap untuk berkorban bagi kemuliaannya. Allah rindu kita mengenal Dia. Ada dua ciri orang yang mengenal Allah itu dengan benar. Yang pertama, kuasa kebangkitannya. Dan yang kedua adalah persekutuan di dalam penderitaannya. Jadi bukan cuma kepengen enak-enak aja, tapi siap menderita bersama Tuhan. Coba tolong bacakan Pak Arto. Matius 16 ayat 24 dan 25. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ya, Bapak Ibu, jelas sekali Tuhan Yesus sendiri ngomong seperti itu. Jadi mengikut Yesus bukan hanya untuk perkara-perkara duniawi. Sukses. Di mana-mana orang memuja-muja. Bukan itu. Popularitas. Bukan itu. Tapi hidup sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga aku menjadi serupa dengan Dia, kata Rasul Paulus.
Nah Bapak Ibu, mungkin firman Tuhan yang saya sampaikan ini sedikit keras ya. Tapi kalau engkau ingin melihat betapa dahsyat mujizat Tuhan yang masih berlaku, engkau harus hidup seperti itu. Dan kuasa Tuhan sangat dahsyat. Kalau dua hal ini menjadi keyakinan orang percaya, saya percaya Tuhan itu terjadi dalam hidup kita dengan sangat luar biasa segalanya. Coba tolong Pak Harto baca 1 Korintus 9 ayat 25 sebagai ayat terakhir. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ya, Bapak Ibu, hari-hari ini televisi Indosiar khususnya ya, kita melihat bersama orang-orang yang para olahragawan yang berusaha untuk memperoleh suatu mahkota. Tapi kita berkata, setiap orang yang bertanding itu menguasai dirinya ya untuk memperoleh mahkota yang fana. Tetapi engkau ketika hidup dengan Tuhan, kita akan memperoleh mahkota yang abadi. Mari Bapak Ibu, kita berusaha sungguh-sungguh mengenal Yesus Tuhan itu. Kita angkat pujian, kenalkah kau Yesus? Beratkah beban hidupmu dalam dunia gelap? Oh, rindukah jiwa kan perhentian kekal? Kenalkah kan Yesus sobatnya setia? Tahukah kau Dia cinta dan janji beserta selamanya. Beratkah beban hidupmu dalam gelap? Oh, rindukah jiwa kan perhentian kekal? Kenalkah kan Yesus sobatnya setia? Tahukah kau
Dia cinta dan janji beserta selamanya. Kenakan Yesus, sobat yang setia. Tahukah kau Dia cinta dan janji beserta selamanya, dan janji beserta selamanya. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu saat ini. Suara hamba-Mu telah berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus Allah, Engkau akan menjabarkan apa yang sudah kami dengar, kami baca dan kami renungkan bersama. Tidak ada yang lebih besar daripada Engkau. Amen. Tidak ada yang lebih dahsyat ketika kami mengenal Engkau dengan benar, Bapa. Sebab Engkaulah Allah yang menjadikan langit dan bumi. Semuanya ada dalam tangan-Mu. Engkau lebih besar dari COVID-19. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu akan mengubah paradigma hidup kami, kepercayaan kami kepadamu. Ya, haleluya. Dan kami melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Berkati setiap pemirsa yang sudah mengikuti ibadah saat ini, Bapak. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Saya serahkan kembali pada Pak Manur. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman gereja. Ibadah Minggu 8 Agustus tahun 2021, firman Tuhan disampaikan oleh Ibu Martalena Gultom. Sehubungan dengan menyebarnya virus COVID-19 varian Delta yang penularannya lebih cepat, maka bagi jemaat yang sakit, demam, pilek, dan susah diobati dan tidak sembuh, mohon segera melakukan rapid antigen untuk mengetahui lebih awal terpapar corona. Bagi jemaat yang kesulitan keuangan, gereja akan biayai. Partisipasi GBI Perwil Semarang peduli pasien COVID-19 bagi penyintas COVID-19 yang ingin mendonor darah plasma konvalesen bisa menghubungi Pak Harto dengan menyertakan nama, alamat, nomor telepon, WA, golongan darah, dan tanggal dinyatakan negatif COVID-19. Mengingat saat ini musim pandemi COVID-19 masih menyebar, bagi jemaat diharapkan tetap mengikuti ibadah secara online dengan serius. Setiap minggu pukul 18 melalui channel YouTube GBI Hosana Semarang. Setiap hari Minggu pagi pukul 9, putra dan putri Anda bisa mengikuti ibadah sekolah minggu di channel YouTube GBI Hosana Semarang. Persembahan bisa ditransfer melalui bank tahapan BCA atas nama Dr. Andus Suprianto atau disampaikan ke toko dinar. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Serahkan pada Bapak Gembala untuk doa berkat. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan berdoa dan mengakhiri ibadah kita saat ini.
Bapak Surgawi, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah yang telah Tuhan sertai dan berkati. Apapun yang kami persembahkan dengan segala kelemahan kekurangan kami, Engkau Allah yang menyempurnakannya Bapa. Sehingga boleh memberkati banyak orang. Dan banyak orang boleh berbalik dari jalan mereka yang salah, mencari Allah yang benar di dalam Engkau. Kami terus berdoa bersyafaat yang terpapar virus COVID-19, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Amin. Buka jalan Tuhan bagi mereka yang hari-hari ini harus menghadapi ekonomi yang sulit. Engkau Allah yang memberkati mereka. Berkati bangsa dan negara kami, Indonesia. Amin. Kami rindu kemuliaan Tuhan dinyatakan di atas suku-suku bangsa. Dan nama Engkau ditinggikan. Sekarang Bapak Ibu, kita angkat tangan kita. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan yang telah menebus kita melayakkan menjadi anak-anak Allah. Dalam dimensi waktu tanpa batas, ditebus, diselamatkan dalam anugerahnya. Dan persekutuannya yang intim melalui rohnya yang kudus. Memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan hari ini Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini esok sampai Maranatha Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin. Memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.